Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Izinkan saya memperkenalkan sistem yang kami bangun untuk Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yaitu sistem informasi repositori. Repositori merupakan istilah perpustakaan berbasis digital, di mana sistem informasi ini dapat digunakan untuk mengakses skripsi mahasiswa, karya ilmiah dosen, baik sivitas akademika maupun para akademisi di luar kampus sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah. Seperti yang diketahui pada hasil penelitian bahwa sistem informasi ini memiliki banyak sekali keunggulan. Sudah banyak institusi atau perguruan tinggi yang mengadopsi sistem informasi ini. Namun di UNEM sendiri, skripsi mahasiswa dan karya ilmiah dosen masih disimpan di dalam berupa hard copy. Nah, berdasarkan latar belakang itulah sistem ini kami bangun atau kami rancang. Manfaat daripada sistem informasi ini yang pertama yaitu memudahkan akademia mengakses karya ilmiahnya. Yang kedua, user atau dalam hal ini dosen dapat menginput dan edit data penelitiannya. Yang ketiga atau yang terakhir, memudahkan dosen dalam pengurusan jabatan fungsional. Berkas yang harus dipersiapkan ada 4 berkas. Yang pertama adalah naskah atau artikel. Nah, naskah atau artikel ini bisa berupa buku digital, jurnal, maupun proceeding. Yang kedua, lembar peer review. Dan yang ketiga, hasil plagiasi. Yang terakhir, sertifikat. Sertifikat ini opsional. Apabila Bapak Ibu ada sertifikat naskah tersebut, maka bisa di-upload di Google Drive. Kalaupun tidak ada, maka tidak perlu di-upload. Berikut penjelasan tentang berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah naskah atau artikel. Nah, naskah atau artikel ini berupa jurnal online, proceeding, atau buku digital. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempublikasikan atau mempublish jurnal atau proceeding dan buku digital secara online, maka Bapak Ibu cukup menginput URL naskah tersebut. Bapak Ibu tidak perlu lagi upload naskah atau artikel soft copy-nya, karena yang dibutuhkan di sini adalah URL-nya saja. Nah, bagaimana apabila bukunya belum berbentuk digital atau berupa hard copy? Maka Bapak Ibu bisa scan cover, daftar isi, dan bagian pertama pada buku tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa scan ke PDF, lalu masukkan ke dalam Google Drive, dan link itulah yang nanti akan diinput ke dalam sistemnya. Yang kedua adalah peer review. Pada peer review ini, Bapak Ibu bisa memberikan URL pada hasil peer review yang tersedia di Open Journal System atau OJS masing-masing naskah. Nah, pada OJS yang sudah dikelola dengan baik atau sudah bagus pengelolaannya, mereka biasanya memberikan lembar peer review yang akan dikirimkan ke dalam email, atau pada fitur OJS ada menu tersendiri yang bisa diakses untuk melihat hasil peer review. Nah, ya, link inilah yang nanti bisa dimasukkan author atau penulis ke dalam kolom hasil lembar peer review. Atau apabila memang belum ada peer review secara online, maka Bapak Ibu bisa membuatnya secara manual yang diisi oleh reviewer internal. Dalam hal ini Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dengan minimal jabatan fungsional lektor, atau bisa juga Bapak Ibu bisa meminta kesediaan dosen di perguruan tinggi lain yang berjabatan fungsional sama, minimal lektor. Yang ketiga yaitu hasil plagiasi.
Hasil plagiasi ini Bapak Ibu bisa minta surat keterangan hasil plagiasi dari LPPM. Tentunya sebelum naskah dipublikasikan, Bapak Ibu bisa cek plagiasi di LPPM. Kenapa? Karena apabila naskah tersebut sudah terbit atau sudah publish, naskah itu lalu dicek plagiasi setelahnya, maka hasilnya akan tinggi. Jadi alangkah lebih baiknya cek plagiasi dulu sebelum submit atau terbitkan naskah. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu minta hasil plagiasi surat keterangan dari instansi atau perguruan tinggi lain yang berkompetensi. Yang terakhir di sini ada sertifikat. Sertifikat di-scan berupa PDF, bisa juga JPEG. Nah, ini opsional seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Apabila ada bisa di-input atau upload. Apabila tidak ada maka tidak perlu dipersiapkan. Berikut tampilan sistem informasi repositori UNEM Yapis Wamena pada data repositori entry data. Nah, di sini ada beberapa yang akan diinput. Ada penulis pertama ini. Penulis pertama ini sudah default atau sudah otomatis. Kemudian anggotanya Bapak Ibu bisa tambahkan anggota 1, anggota 2, anggota 3. Kemudian judulnya, kemudian ada abstraknya, Bapak Ibu harus input di sini. Aplikasi yang perlu dipersiapkan, yang pertama yaitu Gmail. Nah, Gmail dapat diakses pada link berikut ini. Bapak Ibu, Gmail merupakan syarat utama untuk mengakses semua aplikasi yang diperlukan. Nah, untuk membuat akun Gmail ini mudah sekali. Bapak Ibu cukup memasukkan nama depan, nama belakang, kemudian tanggal lahir dan nomor HP untuk verifikasi. Yang kedua adalah Google Drive. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat akun Google Drive. Kenapa? Karena Gmail dan Google Drive ini merupakan satu produk daripada si Google. Jadi, Bapak Ibu cukup masukkan email yang sama dan password pada link drive.google.com. Nah, fungsi daripada Google Drive ini yaitu untuk penyimpanan hasil scan peer review, hasil plagiasi, dan juga sertifikat. Yang ketiga adalah Bitly. Bitly dapat diakses pada link berikut ini. Nah, fungsi daripada Bitly yaitu untuk membuat custom link atau memperpendek link pada Google Drive. Karena di Google Drive itu linknya panjang sekali sehingga sulit untuk dihafal. Maka Bitly inilah fungsinya untuk memperpendek atau membuat custom, mempersingkat link pada Google Drive. Nah, yang terakhir yaitu OJS atau link jurnal. OJS salah satu contohnya adalah jurnal Honey yang bisa diakses pada honey.unemwamena.ac.id. Inilah yang dimaksud dengan OJS atau Open Journal System. Nah, di sini Bapak Ibu fungsinya untuk mengakses naskah atau peer review online atau bisa juga sertifikat yang diberikan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakses sistem informasi repositori. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat folder per naskah. Dalam hal ini adalah per judul naskah. Apabila Bapak Ibu memiliki 5 judul naskah yang berbeda atau artikel yang berbeda, maka Bapak Ibu bisa membuat folder per masing-masing judul. Nah, kalau judul itu kan panjang sekali, Bapak Ibu bisa menyingkat judul tersebut. Siapkan dalam satu folder itu naskah, peer review, hasil plagiasi, dan sertifikat. Nah, tetapi untuk naskah ini apabila Bapak Ibu sudah menerbitkannya secara online, maka tidak perlu lagi nanti mengupload naskah tersebut. Karena yang diminta hanya URL naskah pada jurnal online atau OJS-nya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membuka Google Drive. Kemudian Bapak Ibu mengupload masing-masing file ke dalam Google Drive. Nah, ini lebih mudahnya Bapak Ibu bisa juga membuat masing-masing folder dengan judul yang berbeda. Yang ketiga adalah Bapak Ibu membuka
bit.ly pada link berikut, kemudian bisa mengcopy link Google Drive ke bit.ly agar link lebih singkat dan mudah dihafal. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu membuka repositori pada link repositori unem.wamena.ac.id. Nah, di sini operator nanti akan memberikan password yang sudah dibuat untuk masing-masing dosen. User di sini Bapak Ibu bisa masuk menggunakan NIDN yang ada. Setelah itu, langkah terakhir Bapak Ibu dapat menginput data masing-masing ke repositori. Data yang diminta ada link peer review, ada plagiasi, kemudian ada juga judul naskah, penulis anggota, seperti itu. Nah, dalam hal ini, poin pentingnya adalah yang wajib di-input yaitu penulis pertama. Jadi, Bapak Ibu apabila memiliki naskah, tapi posisi Bapak Ibu di situ sebagai penulis kedua, ketiga, atau keempat, maka Bapak Ibu tidak perlu menginput. Nah, dalam hal ini, apabila dalam satu naskah itu adalah dosen dalam satu instansi yang sama, maka yang menginput adalah penulis pertama. Namun, apabila Bapak Ibu posisinya sebagai penulis kedua, 3, 4, 5, seterusnya, Bapak Ibu bisa menginput, namun penulis pertama ini dari perguruan tinggi lain. Demikian penjelasan singkat terkait dengan sistem informasi repositori UNEM Yapis Wamena. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang maksimal. Setelah ini kami mohon kepada Bapak Ibu dosen agar dapat menginput data penelitiannya pada sistem ini. Mengapa? Karena sistem ini dapat memudahkan Bapak Ibu dalam pengurusan jabatan fungsional. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan dalam proses reakreditasi institusi maupun program studi. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu dosen untuk menginput data penelitiannya pada sistem ini. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sistem informasi ini, maka kami siap membantu. Bapak Ibu dapat datang atau menghubungi Kasubag Penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.